Baik, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Pertama saya hormati Bapak dosen pengaku Ahmad Sakuya Manajemen Risiko, Bapak Dr. Indra Ingrat, dan teman-teman yang berbahagia. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan rahmat sehingga kita bisa menjalani hari saat ini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Mada Sabila yang akan bertugas sebagai moderator dalam materi identifikasi dan pengukuran risiko. Adapun anggota kelompok saya ini ada Sekian Algram Marga dengan NIM 108-1020-1024, Mirim Muhammad Al-Rabila dengan NIM 108-1020-1205, dan terakhir M. Rama Krishna dengan NIM 2208-1020-1020. Baik, teman-teman sekalian, langsung saja kita mulai sesi yang pertama. Sebelum itu adalah kita mengharapkan kesemuanya sama-sama. Selanjutnya penyampaian materi, saya persilakan pada rekan saya yang bertugas. Persilakan. Baik, di sini yang pertama ada pengertian identifikasi risiko. Identifikasi risiko adalah bagian dari manajemen risiko yang menyediakan proses terstruktur yang mengidentifikasi bagaimana tujuan individu maupun organisasi dapat dipengaruhi oleh risiko. Proses identifikasi risiko harus mengidentifikasi kejadian yang tidak diinginkan, hasil yang tidak diinginkan, ancaman yang muncul, serta peluang yang ada dan yang akan muncul. Yang selanjutnya yaitu tahapan identifikasi risiko menurut Board Du et al. 2019, yaitu yang pertama, tentukan berbagai risiko yang perlu diidentifikasi. Yang kedua yaitu pelajari berbagai karakteristik dari setiap risiko tersebut karena akan bermanfaat dalam merumuskan metode yang tepat guna menangani risiko tersebut. Yang ketiga yaitu menentukan prioritas dari setiap risiko, mengingat penentuan prioritas risiko menjadi hal penting guna mengukur tinggi rendahnya risiko dan dampak dari risiko tersebut terhadap kinerja individu maupun organisasi. Yang terakhir yaitu memfokuskan pada risiko yang paling relevan dengan suatu kondisi yang memiliki dampak paling besar dan probabilitas atau kemungkinan terjadinya paling besar bagi individu maupun organisasi. Yang selanjutnya di sini gambar dan tabel. Semua tahapan tersebut perlu mempertimbangkan berbagai faktor sebagaimana yang ditunjukkan pada gambar dan tabel berikut ini. Ya, bisa dilihat kawan-kawan ini gambar dan tabel yang bisa sebagai contoh. Yang selanjutnya yaitu karakteristik dari setiap risiko. Yang pertama di sini ada fisik. Di sini berisikan persediaan bahan yang rusak, produktivitas peralatan yang rendah, fluktuasi harga material. Yang selanjutnya yaitu ada logistik. Di sini berisikan produktivitas tenaga kerja yang rendah, keterlambatan dalam pengiriman peralatan, lingkup kerja yang tidak ditentukan. Yang selanjutnya ada konstruksi. Di sini berisikan gaya kepemimpinan yang tidak sesuai, metode konstruksi yang tidak tepat, kualitas kesehatan dan keselamatan yang tidak tepat pengelolaan. Yang selanjutnya yaitu ada lingkungan. Di sini berisikan faktor lingkungan atau misal banjir, efek hujan pada kegiatan konstruksi, efek cuaca panas pada kegiatan konstruksi. Yang selanjutnya yaitu ada keuangan. Di sini berisikan pembayaran tertunda dalam kontrak, arus kas yang tidak dikelola, inflasi dan perubahan harga yang tiba-tiba, kegagalan keuangan kontraktor. Selanjutnya ada politik. Kekurangan transparansi, tindakan, atau undang-undang pemerintah baru, orientasi politik, ketidakstabilan dalam tata kelola proyek. Yang selanjutnya ada desain. Di sini berisikan desain rusak, jumlah yang tidak akurat, desain tidak terkoordinasi, struktural, mekanikal, elektrikal, dan lain-lain. Memberikan desain kepada desainer yang tidak memenuhi syarat. Yang selanjutnya ada hukum. Di sini berisikan penyelesaian sengketa yang tertunda, seperti hukum selama tahap konstruksi di antara para pihak dalam kontrak, perubahan dan modifikasi hukum yang sering terjadi. Yang terakhir yaitu pengelolaan.
Di sini berisikan manajemen sumber daya yang buruk, manajemen dan pengawasan situasi yang buruk, dan yang terakhir yaitu komunikasi yang buruk antar pihak-pihak yang terlibat. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, yang selanjutnya itu ada teknik mengidentifikasi resiko. Yang pertama, teknik mengidentifikasi resiko yaitu brainstorming. Brainstorming itu melakukan diskusi yang terkait dengan resiko di bidang yang diperlukan. Terus yang kedua itu ada teknik Pelvi, itu adalah melibatkan para ahli untuk mengidentifikasi resiko secara mendalam. Terus yang ketiga itu ada wawancara. Para ahli akan menilai berbagai parameter resiko yang ada dan juga merumuskan tindakan minimalisir resiko terhadap hasil wawancara yang telah dilakukan sebelumnya. Oke, selanjutnya yang keempat, ini ada pengetahuan pengalaman. Informasi berbasis pengetahuan yang diperoleh harus sesuai dan dapat diterapkan pada bidang pekerjaan sesuai dengan pengetahuan yang telah didapat sebelumnya. Terus yang kelima itu ada checklist analisis. Checklist analisis ini itu menemukan dengan menggunakan daftar periksa dengan membuat list item, langkah, tugas, dan juga hasilnya itu dianalisis. Terus yang keenam ada risk register yang berarti mengidentifikasi, mencatat, dan melacak potensi resiko dari bidang pekerjaan ataupun proyek tersebut. Yang selanjutnya itu ada pengukuran resiko. Pengertian dari pengukuran resiko ini adalah tahapan lanjut melakukan identifikasi resiko guna mengetahui besaran resiko tersebut untuk melihat tingkat resiko yang dihadapi oleh individu maupun organisasi sehingga dapat diperkirakan dampak dari resiko terhadap kinerja dan dapat ditentukan prioritas resiko dan juga relevansi terhadap kondisi yang ada. Jika resiko tidak dapat diidentifikasi, maka resiko tersebut tidak dapat diukur. Terus yang selanjutnya itu ada dimensi pengukuran resiko. Yang pertama, dimensi dari frekuensi ataupun jumlah kejadian yang akan terjadi. Terus yang kedua itu besarnya kemungkinan kejadian yang dapat menimbulkan kerugian. Next. Terus yang selanjutnya itu ada tujuan pengukuran. Yang pertama, memahami karakteristik resiko dengan lebih baik. Yang kedua, melakukan pengukuran besar kecilnya resiko. Yang ketiga, mengukur dampak resiko tersebut terhadap individu maupun organisasi. Terus yang keempat, melakukan skala prioritas resiko. Yang selanjutnya itu ada manfaat pengukuran resiko. Yang pertama itu untuk menentukan kepentingan relatif dari suatu resiko yang akan dihadapi. Terus yang kedua itu untuk mendapatkan informasi yang sangat diperlukan oleh manajer resiko dalam menentukan berbagai metode ataupun cara yang paling baik dalam penanganan resiko. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, baik. Terima kasih. Selanjutnya, teknik pengukuran resiko. Nah, teknik pengukuran resiko ini menurut Jeffrey Garay dan yang lain pada tahun 2014, kemudian ada Doni Tratsu pada tahun 2012, kemudian Haifar dan Ahmed pada tahun 2013, ada Wardana dan yang lain tahun 2015, dan terakhir Ross dan Sean pada 2010. Nah, teknik pengukuran resiko ini diikuti yang pertamanya ada pengukuran resiko dengan menggunakan distribusi probabilitas. Pengukuran resiko ini digunakan dan memberikan gambaran kualitatif dari peluang atau frekuensi suatu kejadian. Probabilitas dari kejadian ini diukur dengan rasio antara kejadian yang spesifik terhadap jumlah kemungkinan kejadian. Nah, nilai probabilitas ini berkisar antara angka dari 0 dan 1, di mana angka 0 ini menunjukkan kejadian atau hasil yang tidak mungkin terjadi, sedangkan angka 1 ini menunjukkan kejadian yang terjadi.
Kemudian ada 5 kategori di probabilitas itu sendiri, yaitu yang pertama A, paling kecil kemungkinan terjadi atau very rare. Kemudian yang B, jarang terjadi atau rare. C, possible, D, sangat mungkin atau likely. Dan yang terakhir hampir pasti atau almost certain. Next. Yang kedua, pengukuran risiko dengan menggunakan nosional. Pengukuran risiko ini diukur berdasarkan nilai exposure objek yang rentan terhadap risiko. Kemudian yang ketiga ada pengukuran risiko dengan menggunakan sensitivitas. Pengukuran risiko ini diukur berdasarkan seberapa sensitif suatu exposure objek yang rentan terhadap risiko terhadap perubahan faktor penentu. Dalam contoh ini pengukuran risiko kredit ya, yang nomor 2 ini dibanyak pada pengukuran risiko kredit dan metode nasional. Seorang investor ini memiliki portofolio obligasi dengan nilai nominal total 500.000 misal. Jika tingkat suku bunga ini nanti naik 1%, maka nilai pasar dari portofolio tersebut dapat turun sebesar 5.000. Nah, notional value dari portofolio obligasi ini itu 500.000 dan perubahan suku bunga seperti teman exposure ini sebesar 5.000. Dengan demikian investor dapat memahami potensi kerugian atau keuntungan dari fluktuasi suku bunga dengan menggunakan nilai nominal sebagai dasar penentuan risiko. Untuk contoh yang operasi dengan sensitivitas ini, contohnya degree operating leverage atau DOL yang mengukur sensitivitas dalam operasi terhadap perubahan penjualan DOL dapat digunakan sebagai ukuran risiko bisnis. Kemudian yang keempat, ini pengukuran risiko dengan menggunakan volatilitas. Pengukuran risiko ini diukur berdasarkan seberapa besar nilai exposure atau objek yang rentan terhadap risiko berfluktuasi. Ukuran yang umum adalah standar deviasi atau penyimpangan. Semakin besar standar deviasi suatu exposure, maka semakin berfluktuasi nilai exposure tersebut, yang berarti semakin berisiko exposure atau aset. Kemudian yang kelima, pengukuran risiko dengan pendekatan value risk atau VAR. Pengukuran risiko ini diukur berdasarkan kerugian maksimum yang terjadi pada suatu aset atau investasi selama periode tertentu dengan tingkat keyakinan atau level of confidence. Untuk mengukur risiko dengan pendekatan VAR ini diperlukan data standar deviasi dan skor Z dari tabel distribusi normal. Contohnya seperti apa? Diketahui standar deviasi dari suatu aset ini bernilai 1 miliar rupiah, ini adalah 2,4% misalkan. Nah, pada tingkat keyakinan ini 95%. Nah, skor-nya ini di 1640. Maka berdasarkan risiko dalam nilai adalah persentase dari 2, ini akan menjadi 0,04 dikalikan dengan skor tadi 1645. Itulah nilai 0,040. Jika nilai Z tersebut dikembalikan dapat menjadi 0,040 dikali skor rupiah sama dengan 20 juta. Nah, jadi untuk contohnya seperti itu. Next. Yang tentang pengukuran risiko dengan menggunakan matriks frekuensi dan signifikansi risiko. Teknik pengukuran yang cukup sederhana ini dengan mengelompokkan risiko berdasarkan 2 dimensi, yaitu dengan jumlah frekuensi kejadian dan signifikansi atau keyakinan. Terdapat 2 hal dalam proses tersebut, yaitu bisa dengan menggunakan standar risiko dan menerapkan standar tersebut untuk risiko yang telah identifikasi. Dan yang terakhir ini ada pengukuran risiko dan menggunakan analisis skenario. Kemampuan manajer atau pimpinan investasi ini untuk memprediksi apa yang akan terjadi nanti dan berapa besar yang kerugian yang diperoleh. Untuk contoh sebenarnya yang seperti teknik pengukuran yang berbeda tingkat keahliannya dan mengatur bahwa berbeda tipe risiko maka berbeda juga teknik yang digunakan. Ini seperti itu. Dan untuk penyampaian materi pada sesi kali ini sudah
Saya kurang lebih minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.